Ibu dan Bapak, saat kita sudah selesai mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersama peserta didik, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut proyek. Evaluasi dan tindak lanjut perlu dilakukan karena memberikan informasi penting tentang efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan langkah selanjutnya agar lebih baik. Selamat siang Bu Ina, selamat atas kegiatan proyek yang sudah dilakukan oleh Ibu dan murid-murid. Terima kasih Pak. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut proyek ini? Oh, bagaimana melakukannya ya Pak? Dalam mengevaluasi implementasi proyek, ada hal yang harus diperhatikan dalam prosesnya. Berikut adalah prinsip-prinsipnya. Bapak dan Ibu mungkin menanyakan apa maksud dari prinsip-prinsip ini. Pertama, evaluasi bersifat menyeluruh. Artinya, evaluasi ini bukan hanya terhadap pembelajaran peserta didik, tetapi juga terhadap proses pembelajaran kita sebagai pendidik dalam menyiapkan aktivitas proyek dan juga sebagai evaluasi kesiapan satuan pendidikan. Kedua, Ibu dan Bapak harap diperhatikan bahwa evaluasi implementasi proyek fokus kepada proses dan bukan hasil akhir. Jadi, tolak ukur dari evaluasi adalah perkembangan dan pertumbuhan diri peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan. Misalnya, yang dievaluasi bukanlah berapa banyak peserta didik mendapatkan nilai akhir yang tinggi atau kualitas produk, tetapi bagaimana dan seberapa jauh peserta didik mengalami pembelajaran dan mengembangkan profil pelajar Pancasila selama proyek profil berjalan. Jadi, pada praktiknya nanti mungkin akan ada ragam produk akhir yang murid dapat tunjukkan. Meskipun begitu, kita tetap fokus pada proses, bukan pada jenis dan kualitas produk akhir yang mereka buat. Ketiga, tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Setiap satuan pendidikan boleh memiliki kesiapan pelaksanaan proyek profil yang berbeda. Begitu juga dengan kesiapan pendidik dan peserta didiknya. Oleh karena itu, evaluasi implementasi proyek profil seyogyanya dikembangkan dengan menyesuaikan konteks satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan dan pendidik yang sudah terbiasa menjalankan pembelajaran berbasis proyek tentu akan mempunyai sasaran perkembangan yang berbeda dengan satuan pendidikan dan pendidik yang baru memulai proses pembelajaran berbasis proyek, sehingga tidak bisa disamakan. Keempat, gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan selama proyek dijalankan. Dengan begini, kita mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Hindari menggunakan hanya satu jenis asesmen yang hanya dilakukan di akhir proyek. Kelima, libatkan peserta didik dalam evaluasi. Keterlibatan peserta didik penting agar peserta didik merasakan rasa kepemilikan terhadap proyek. Juga agar evaluasi lebih menyeluruh. Pada satuan PAUD, dalam proses evaluasi pendidik membutuhkan pengamatan yang bertahap dan tentunya juga melakukan pengamatan langsung dan mendetail. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek profil yang dapat Bapak dan Ibu gunakan. Pertama, refleksi awal, tengah, dan akhir. Pendidik, peserta didik, dan satuan pendidikan dapat mengisi lembar refleksi di awal, pertengahan, dan akhir pelaksanaan proyek untuk menilai perkembangan pembelajaran dan pendidikan. Refleksi di awal dapat membantu pendidik mengukur pengetahuan awal peserta didik dan membantu kita dalam menyiapkan proyek profil yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Refleksi di tengah dapat memberikan pendidik dan peserta didik umpan balik mengenai akan proses perkembangan pembelajaran. Refleksi di akhir juga dapat memberikan gambaran bagi kita, peserta didik, dan satuan pendidikan mengenai hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal apa yang perlu perbaikan. Pada satuan PAUD, melaksanakan refleksi awal, tengah, dan akhir dengan permainan dan diskusi. Kedua, lakukanlah refleksi dan diskusi dua arah. Pendidik dan peserta didik dapat merefleksikan dan mendiskusikan perkembangan bersama, bukan hanya pendidik yang memberikan penilaian secara sepihak, tetapi pendidik juga mendengarkan pandangan peserta didik mengenai perkembangan diri mereka sendiri. Pandangan peserta didik ini dapat membuat peserta didik merasa didengarkan, dan kita pun mendapatkan masukan untuk proyek selanjutnya.
Ketiga, refleksi dapat dilakukan melalui observasi dan pengalaman. Lakukanlah observasi secara berkelanjutan selama proyek berlangsung. Tuangkanlah pengalaman-pengalaman ini ke dalam bentuk tulisan seperti jurnal dan atau portofolio. Setelah kita mengetahui metode untuk melakukan evaluasi, bagaimana dengan alat evaluasi yang bisa digunakan? Pertama, rubrik yang efektif dapat memandu proses refleksi menjadi lebih terarah dan objektif. Selanjutnya, ada laporan perkembangan peserta didik. Kita membuat laporan hasil proyek peserta didik dengan rinci sesuai dengan perkembangan peserta didik hingga mereka paham dan jelas apa sih yang harus dikembangkan. Selain dua hal tersebut, dapat juga menggunakan alat evaluasi yang dikembangkan secara mandiri oleh satuan PAUD. Setelah satuan pendidikan dan pendidik merasa nyaman dan siap dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, ada beberapa contoh tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dampak proyek profil. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan, seperti orang tua, satuan pendidikan lain, juga komunitas, organisasi, dan pemerintah lokal, nasional, bahkan internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dampak dari aksi dan praktik baik yang sudah dimulai, yang awalnya hanya berpusat pada lingkungan satuan pendidikan untuk bisa diperluas ke ruang lingkup lebih besar, seperti sekitar satuan pendidikan, kecamatan, kota, lalu nasional dan internasional. Kedua, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik baik yang sudah dijalankan selama proyek profil. Misalnya, dalam proyek profil Sampahku Tanggung Jawabku, praktik baik dalam mengurangi dan mengorganisasi sampah dapat diteruskan dan menjadi kebudayaan dan kebiasaan baik satuan pendidikan. Ketiga, mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada agar saling mendukung dan bukan berkompetisi. Misalnya, jika peserta didik TKA menjalankan proyek profil Bersih Lingkunganku dan peserta didik TKB menjalankan profil Nol Sampah, pihak satuan pendidikan dapat membantu memfasilitasi kerjasama antar peserta didik dari kedua proyek untuk mengoptimalkan proses pembelajaran mengenai tema Aku Cinta Bumi. Keempat, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek profil. Proses ini dapat mendorong lingkungan satuan pendidikan, terutama peserta didik untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dan menjadi agen perubahan sosial yang aktif, terlibat menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Satuan pendidikan dalam hal ini dapat memaksimalkan perannya sebagai bagian penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Misalnya, peserta didik dapat diajak untuk menggunakan berbagai media sosial secara positif dengan mengkampanyekan aksi dan menyebarkan praktik baik yang sudah dimulai. Ibu dan Bapak Guru, itulah tadi penjelasan dan contoh mengenai tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat bereksplorasi, salam dan bahagia.